Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai simulation of green gas to green methanol to dimethyl ether. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami, di mana di sini ada Deva, Edelweiss, Jacqueline, Lucky, dan Rona. Baik, sebelum masuk ke penjelasan yang lebih lanjut lagi, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsumsi dari fossil fuel, peran green gas metanol dan dimethyl ether, pengembangan dari metanol dan dimethyl ether, dan challenges yang dihadapi saat produksi metanol dan dimethyl ether itu sendiri. Yang pertama di sini ada fossil fuel consumption, di mana di sini dapat dilihat pada grafik, fossil fuel sendiri selama 150 tahun dia itu, menggerakkan ekonomi, di mana di sini menyumbang sebesar 80% dari global energy. Kemudian pada tahun 2020, oil ini sendiri, menjadikan, eee source utama dari carbon emission, sehingga dari itu, diperlukan energi terbarukan untuk menggantikan oil atau fossil fuel itu sendiri. Kemudian di sini muncullah the role of green gas dan, metanol dan dimethyl ether, di mana green gas itu sendiri dikenal, dengan sebutan lain, dikenal dengan sebutan lain itu metana atau renewable natural gas, di mana dia tuh dihasilkan melalui, proses anaerobik bahan organik seperti dari sisa makanan, sisa tanaman, dan, pertanian. Proses ini sendiri itu menghasilkan metana dan karbon dioksida yang dapat menggantikan natural gas, dalam power generator, industrial application, transportation, dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada green methanol, di mana green methanol itu memiliki sifat light, volatile, colorless, dan mudah terbakar. Kemudian, green methanol ini sendiri itu sering digunakan dalam produksi formaldehid, MTBE atau TAME, acetic acid, dan asetik acid. Kemudian di sini ada tabel mengenai comparison of fuel properties antara metanol dan petrol. Kemudian di sini ada production process, untuk, green methanol sendiri. Kalau untuk green methanol sendiri ini eee, diproduksi diproduksi dan menggunakan bakteria eee, melalui, metabolisme anaerobik, sehingga dia itu, yang dihasilkan dari produk samping yaitu fermentasi etanol. Selanjutnya adalah simulation gas to methanol, dan berikut adalah proses flow diagram dalam Aspenasis. Baik, selanjutnya metanol merupakan salah satu sumber energi alternatif untuk menyimpan energi yang efisien dalam skala besar dengan mengubah limbah dari CO2 dari industri menjadi produk berharga. Dan metanol sendiri ini dihasilkan dari gas-gas dari CO, CO2, dan juga H2 dengan menggunakan katalis berbahan dasar tembaga oksida, zinc oksida, dan juga Al2O3. Dan untuk simulasinya sendiri menggunakan Aspen HYSYS dengan komponen yang sendiri sudah sebutkan sebelumnya, yaitu H2, CO, CO2, H2O, dan juga metanol dengan kondisi tekanan hingga 50 bar dan suhu sekitar 250 derajat Celcius dengan fluid package-nya itu NRTL. Selanjutnya adalah reaksi, di mana ada 3 reaksi kesetimbangan utama untuk hidrogenasi dari CO2 menghasilkan metanol dan juga air. Terlihat pada gambar, dan untuk konversi dari CO2 menjadi CO atau reaksi 2 itu bersifat endotermik, dan untuk konversi dari CO dan juga CO2 menjadi metanol itu bersifat eksotermis. Ini adalah proses flow diagram, di mana yang pertama untuk aliran umpan fresh CO2 atau terlihat pada gambar itu adalah FCO2 akan dicampur dengan aliran gas recycle dan diumpankan ke feed effluent heat exchanger atau FEHE tanpa dikonversi dan juga pemanasan. Dan selanjutnya, untuk umpan dari fresh wet hydrogen atau FH2 dari produksi klorin dengan elektrolisis garam dan diberi tekanan hingga 45 bar dalam kompresor primary multistage atau kompresor 1 yang dioptimalkan untuk memanfaatkan kufra dari kompresi sehingga mengurangi dari kerja kompresi lebih lanjut. Dan selanjutnya untuk campuran gas yang dihasilkan sebelumnya atau F3 akan dipanaskan dalam penukar panas umpan effluent atau FEHE oleh aliran keluar reaktor. Lalu selanjutnya akan diumpankan ke multitubular flow reactor atau PFR yang dioperasikan secara isotermal pada tekanan 50 bar dan juga suhu 250 derajat Celcius, dan juga panas reaksi yang dihasilkan di dalam reaktor ini dapat digunakan untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi. Dan untuk karakteristik dari reaktor ini sendiri adalah panjangnya itu sekitar 12 meter, dan juga ada 810 tabung berdiameter 0,06 meter, dan juga terdapat 865 kg katalis. Dan selanjutnya adalah aliran keluar dari reaktor atau RX out,
di mana ini akan didinginkan di unit heat exchanger dan juga cooler yang kemudian akan dialirkan ke separator atau SEP tulisannya pada gambar untuk memisahkan metanol dan juga air dalam bentuk liquid dari komponen gas yang tidak dapat terkondensasi seperti CO, CO2 dan juga H2 yang kemudian akan di-recycle kembali. Dan juga selanjutnya pada gambar selanjutnya aliran cairan dari flash akan dikirim ke kolom stripping atau stripper di mana aliran dari wet hidrogen akan terkompresi dari kompresor satu dan diumpankan dalam arah yang berlawanan, di mana yang mengeringkan umpan hidrogen sehingga menghilangkan air dari umpan reaktor dan menghilangkan light end seperti CO2 dan juga CO yang sepenuhnya di-recycle ulang sehingga secara signifikan akan meningkatkan dari angka konsumsi. Selanjutnya adalah proses distilasi atau distilasi kolom, di mana aliran bawah cairan dari stripper akan dikirimkan ke kolom distilasi atau DC yang akan memisahkan air sebagai produk di bawah dan juga metanol sebagai distilat di atas dengan kemurnian yang sangat tinggi. Dan juga dengan menggunakan unit stripper pada proses sebelumnya, saluran keluar cairan yang mengandung dari metanol dan juga air ini diperoleh pada suhu yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan dari tugas reboiler ini di dalam distilasi akan berkurang. Selanjutnya merupakan hasil simulasi dari green gas ke etanol. Dari simulasi yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat 3 aliran efluen yaitu heavies, lights, dan juga metanol. Untuk heavies atau biasa disebut dengan waste, terdapat hasil sebagai berikut, di mana terdapat 99,9% berat H2O dengan alirannya yaitu 7.336,52 kg per hour. Sedangkan untuk temperaturnya yaitu 104,9 derajat Celcius dan ini lebih tinggi dibandingkan dengan lights dan juga metanol. Kemudian untuk molar flow-nya yaitu 407,56 lebih tinggi dibandingkan lights dan juga metanol. Untuk mass flow-nya 7.346 kg per hour. Di sini dapat terlihat bahwa pada waste atau heavies ini tidak terdapat karbon dioksida, tidak terdapat karbon monoksida, tidak terdapat hidrogen, dan terdapat 10,16 kg hour untuk aliran dari metanol. Kemudian selanjutnya untuk lights yaitu terdapat 88,8% fraksi berat dari metanol, sedangkan untuk hidrogennya itu 11,2% fraksi weight. Untuk temperaturnya 39 derajat Celcius dan untuk pressure-nya 1,013. Untuk vapor friction-nya yaitu 1, kemudian untuk mass flow-nya 12,52 kg per hour, paling sedikit dibandingkan dengan heavies dan juga dibandingkan dengan metanol. Untuk senyawa-senyawanya terdapat di dalam lights ini yaitu 1,4 kg hour untuk mass flow dari hidrogen, sedangkan untuk aliran dari metanolnya itu sendiri yaitu 11,12 kg hour. Di sini juga tidak terdapat karbon dioksida, tidak terdapat karbon monoksida, dan tidak terdapat air. Kemudian untuk aliran utama atau produk yang dihasilkannya itu metanol, yaitu dengan yieldnya sekitar 100% weight dari metanol. Kemudian untuk temperaturnya itu 39 derajat Celcius. Untuk mass flow-nya 12.508 kg hour yang lebih tinggi dibandingkan dengan heavies dan juga lights. Kemudian untuk mass flow-nya di sini dapat terlihat bahwa tidak terdapat karbon dioksida, tidak terdapat karbon monoksida, dan hanya sedikit aliran hidrogen yaitu 0,05 kg hour dan sedikit aliran H2O 1,2 kg per hour atau 0,01% dari fraksi beratnya. Sedangkan untuk aliran dari metanolnya yaitu 12.507,46 kg per hour atau sekitar 99,98% dari fraksi beratnya. Sedangkan di tabel di samping ini merupakan parameter pada simulasi yang telah dihasilkan sebelumnya. Dapat dilihat bahwa produksi dari metanol untuk hasil simulasi kami yaitu 100,07 kiloton per tahun. Untuk purge to feed ratio-nya yaitu 0 molar per molar. Hal ini menandakan bahwa feed yang dibuang dari proses kami itu 0 per 0 rasionya. Hal ini menandakan bahwa tidak ada buangan, yang menandakan bahwa prosesnya sangat efisien. Kemudian untuk recycle to feed ratio 5,47 mol per mol, yang menandakan bahwa sebagian besar feed yang bisa dibuang itu kami recycle kembali. Kemudian untuk H2 CO2 ratio untuk inletnya yaitu 3 dibanding 2,84 mol per mol. Kemudian untuk konversi H2 per reaktornya yaitu 18,17%. Kemudian untuk konversi CO2-nya 17,2%. Kemudian untuk yield metanol yang dihasilkan dari keseluruhan proses adalah 99,83%. Hal ini menunjukkan angka yang sangat tinggi. Kemudian untuk power dari H2 feed kompresornya itu 5.962 kW, kemudian untuk power recycle kompresornya itu 911 kW, kemudian total dari electricity yang dipakai tiap ton metanol yang dihasilkan yaitu 550 kWh per ton metanol. Hal ini apabila dibandingkan dengan tabel di samping yaitu proses ABC yang diambil dari sumber KIS et al. 2013 itu terlihat bahwa proses kami lebih efisien dan lebih kecil untuk penggunaan electricity-nya. Proses yang dipropose pada
kali ini, yaitu metanol sintesis dari karbon dioksida hidrogenasi, di mana menggunakan stripping unit untuk mengintegrasikan antara wet hydrogen dan juga condensed methanol water mixture yang dialirkan secara counterflow. Kemudian aliran ini dapat meremove COX dari methanol water mixture sehingga CO2 recycle-nya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian untuk CO2 untuk karbon dari CO2 hampir seluruhnya berakhir di metanol, sedangkan untuk hidrogennya masih kurang efisien. Pada proses ini dari simulasi yang dihasilkan dapat terlihat bahwa prosesnya ini sangat efisien dan menghasilkan green methanol dengan kemurnian yang cukup besar, yaitu 99,83%. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian simulasi dari metanol untuk menjadi DME. DME atau dimethyl ether merupakan senyawa ether sederhana yang mengandung oksigen dan juga memiliki banyak manfaat seperti pengganti LPG. Kemudian DME juga menawarkan solusi untuk menjadi energi bersih yang saat ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan lingkungan secara global. Produksi dari DME sendiri dapat dilakukan dengan memanfaatkan syngas yang dihasilkan oleh natural gas, coal, ataupun biomass. Sintesis DME juga dapat dilakukan melalui proses dehidrasi metanol yang akan kami simulasikan pada presentasi kali ini. Kemudian untuk simulasinya, kami akan menggunakan Unisim Design R490 yang merupakan software yang sering digunakan untuk mensimulasikan proses pada industri seperti oil and gas, petroleum, dan juga contohnya itu ada lagi separasi udara. Simulasi untuk sintesis DME ini dirancang untuk kapasitas produksi 5 ton per jam dengan prioritas yang mencapai 99%. Kemudian property package yang kami gunakan yaitu NRTL. Sintesis DME sendiri, proses utamanya itu merupakan reaksi dehidrasi metanol yang berjalan secara eksotermis dan juga reversible. Reaksi sintesis dari DME ini dan juga lajunya dapat dilihat seperti pada layar. Selanjutnya kita masuk ke bagian unit operasi yang digunakan pada proses sintesis DME. Yang pertama itu ada reaktor. Nah, sintesis DME merupakan reaksi yang berorder positif yang berjalan secara eksotermis. Nah, dalam proses ini PFR akan menguntungkan karena hanya terjadi pencampuran dalam arah radial sehingga nantinya akan mempengaruhi waktu tinggal dari reaktor. Jadi PFR dipilih karena memiliki waktu tinggal yang rendah dan juga tingkat konsentrasi yang tinggi. Kemudian yang kedua itu ada heat exchanger. Nah, yang kami gunakan di sini yaitu cell and tube heat exchanger. Heat exchanger ini nantinya akan berfungsi untuk mengurangi penggunaan energi pada heaters dan juga cooler. Umpan pada heater nanti akan berupa inlet untuk tube, sedangkan aliran dari recycle nanti akan menjadi inlet dari shell. Kemudian yang ketiga itu ada distillation column. Pada proses ini kami menggunakan 2 distillation column untuk memisahkan 3 komponen, yaitu metanol, air, dan juga DME. Pada kolom pertama, nantinya DME akan dipisahkan dari metanol dan air, sedangkan di kolom kedua nanti akan terjadi pemisahan metanol dari air. Nah, proses distilasi ini dilakukan untuk mendapatkan DME dengan tingkat puritas yang maksimal. Berikut merupakan simulasi konversi dari metanol menuju DME atau dimethyl ether. Simulasi ini dijalankan dengan menggunakan software Unisim 460, di mana diantaranya menggunakan beberapa jenis unit, yaitu adalah unit mixer, unit heater, unit heat exchanger yang berupa shell and tube, unit plug flow reactor sebagai reaktor yang dipilih, unit cooler, unit distilasi sebanyak 2, unit valve, kemudian ada juga pump sebanyak 2 buah, dan aliran recycle untuk optimasi penggunaan feedstock. Pada slide berikut tertampil serangkaian langkah yang digunakan untuk kita menjalankan simulasi dari konversi metanol menuju DME dengan menggunakan Unisim 460. Pertama-tama kita harus menambahkan komponennya dulu, yang dimana ada metanol dan dimethyl ether yang untuk menjadi hasil dari konversinya, kemudian ada juga air. Nah, pada basis operasi kita menggunakan NRTL dengan vapor equation-nya itu menggunakan Penck-Robinson to PR. Lalu kita akan melakukan reaksi atau menambahkan rangkaian reaksi dengan menggunakan skema kinetik yang tertampil pada layar berikut. Kemudian kita menambahkan unit-unit seperti yang tertampil pada layar sebelumnya dan dilanjutkan dengan sizing PFR tertampil seperti layar, dan kemudian kita akan melakukan sizing heat exchanger seperti yang tertampil di layar saat ini, dan kemudian kita akan melakukan sizing dari kolom desain. Nah, pada kondisi awal yang perlu diisi itu adalah komponen dan komposisi pada aliran feed atau aliran awal saja. Kemudian untuk aliran belakang-belakangnya akan menyesuaikan dengan kondisi operasi yang kita setting sesuai dengan kondisi-kondisi yang tertampil pada layar saat ini.